as we get down in the low below, caught up in an overflow. Night ends, you're gone. Why are you to look at me? Set on fire until the dream. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang rumus identitas. Kemarin kita udah belajar tentang grafik trigonometri. Nah, hari ini kita bahas tentang rumus identitasnya. Sebenarnya waktu kelas 10 kalian udah belajar rumus identitas itu di kelas 10 ya. Rumusnya apa aja? Masih ingat nggak? Yang pertama, kalau kalian kalau ada sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, nilainya adalah 1. Nah, ini rumus identitas yang pertama. Kemudian yang kedua, 1 ditambah kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Jadi ini rumus identitas yang kedua. Sebenarnya ini turunan dari rumus yang pertama, yaitu sama-sama dibagi dengan sin kuadrat X. Kemudian yang ketiga, tan kuadrat X ditambah 1 itu sama dengan sekan kuadrat X. Ini rumus identitas yang ketiga. Ini juga turunan dari rumus yang pertama, sama-sama dibagi cos. Oke, rumus identitas ini untuk apa? Biasanya untuk menyederhanakan rumus-rumus. Oke, aku punya contoh nih, misalnya tentukan nilai cos X dikali tan X. Nah, itu adalah apa? Nah, selain 3 ini, biasanya kalau soalnya tentang rumus identitas, kita menggunakan juga rumus tangan dan rumus kebalikan. Jadi ini kalau rumus tangan itu ingat, tan X itu sama dengan sin X dibagi dengan cos X. Atau kalau kita balik, kotangan X itu sama dengan dibalik cos X dibagi dengan sin X. Nah, ini biasanya juga sering dipakai dalam rumus identitas ya. Kemudian rumus kebalikan dari sin X itu adalah 1 per kosekan X, atau sebaliknya kosekan X itu sama dengan 1 per sin X. Kemudian cos X itu 1 per sekan X, atau sekan X itu sama dengan 1 per cos X. Satu lagi, tan X itu sama dengan 1 per cot X, atau sebaliknya cot X itu sama dengan 1 per tan X. Oke, jadi ini rumus tambahannya biasa juga sering kita gunakan dalam rumus identitas. Jadi kalau misalnya soalnya kayak gini mau disederhanakan, tinggal kita rubah aja. Tan itu sama dengan yang ada cosnya. Ingat, tan tadi apa? Tan tadi sin bagi dengan cos. Maka ini bisa kita tulis cos X sama dengan dikali tannya kita ganti sin X per cos X. Jadi tinggal kita sederhanakan aja, ini bisa dicoret, maka hasilnya adalah sin X. Nah, biasanya menyederhanakan seperti itu. Kalau misal di pilihannya nggak ada sin X, kita pilih kebalikan dari sin X. Bisa kita tulis 1 per kosekan X. Nah, ya, jadi boleh ini, boleh ini. Kita lihat contohnya ya.
Buktikan secant kuadrat A dikali kotangan A per kosekant kuadrat A itu sama dengan tangan A. Jadi kalau kita membuktikan kayak gini, nggak usah kita kerjakan dua-duanya, cukup kita kerjakan ruas sebelah kiri dan buktikan saja, nanti hasilnya harus tan A. Oke, kita gunakan yang kita rubah dulu boleh ya. Jadi secant itu kan kebalikan dari cos. Jadi kalau secant kuadrat A itu sama saja dengan 1 per cos kuadrat A. Kotangan itu kebalikan dari tan. Jadi kalau tannya sin per cos, cotnya tinggal dibalik aja. Jadi cos A per sin A. Kalau nggak ada kuadrat, nggak ada kuadrat. Kalau ada kuadrat, ada kuadrat. Per kosekan. Kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi 1 per sin kuadrat A sama dengan tan A. Jadi ini dicoret cosnya, ini kan ada 2 ya, ini ada 1, maka ini masih sisa cos A lagi, ini sisa 1, jadi 1 kali 1 1 per cos A kali sin A tetap cos A sin A. Bagi kalau double kayak ini boleh kita rubah jadi kali, tapi yang ini kita balik jadi sin kuadrat A per 1. Sama kayak tadi, sin ini kuadrat, ini enggak, berarti ini kan sinnya ada 2 ya, sinnya kita coret 1, maka sisa 1 lagi, sinnya sama dengan tan A. Maka sisanya apa nih? Ini 1 kali sin A per cos A kali 1 cos A. Ingat, sin per cos itu adalah sama dengan tan, berarti tan A sama dengan tan A. Terbukti. Selanjutnya buktikan sin theta per 1 per cos theta ditambah 1 plus cos theta dibagi sin theta, hasilnya 2 per sin theta. Baik, kalau dia bentuknya penjumlahan pecahan seperti penjumlahan biasa, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi ingat, kalau nyamakan penyebut kan penyebutnya itu harus kita kali ya. Jadi 1 ditambah cos theta harus kita kali dengan sin theta. Kemudian atasnya kita kali silang. Sin theta kalikan sin theta itu sin kuadrat theta ditambah 1 plus cos theta dikali 1 plus cos theta. Cos theta dikali 1 plus cos theta sama dengan 2 per sin theta. Oke ya, ini kita kali sin kuadrat theta ditambah 1 kali 1 kali cos theta cos theta kali 1 cos theta, jadi cos theta ditambah cos theta itu 2 cos theta kali cos theta itu cos kuadrat theta dibagi 1 plus cos theta kali sin theta sama dengan 2 per sin theta. Oke, berdasarkan rumus identitas, kalau ada sin kuadrat ditambah cos kuadrat nilainya berapa? Nilainya 1, maka yang ini sama yang ini nilainya 1 ditambah ini 1 ditambah 2 cos theta, ini udah 1 habis ya, per 1 plus cos theta kali sin theta 2 per sin theta. Oke, 1 tambah 1 2, jadi 2 nggak boleh ditambahkan 2 yang ini. Kenapa? Karena 2 yang ini miliknya si cos. Jadi kita tulis 1 tambah 1 2 ditambah 2 cos theta per 1 plus cos theta dikali sin theta. Oke, mana lagi yang bisa kita sederhanakan? Sini ada 2, maka 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi 2 ini kalau udah dikeluarkan sisa 1. Kenapa? Karena 2 kali 1 hasilnya 2. Ditambah 2-nya udah di sini, maka sisa cos theta. Kenapa? Karena 2 kali cos theta hasilnya 2 cos theta. Oke, dibagi 1 plus cos theta dikali sin theta sama dengan 2 per sin theta.
Oke, ada yang sama kah? Oke, ada yang sama, maka ini tinggal kita bagi aja, sisa 1, maka sisanya 2 per sin theta. Yang ini juga 2 per sin theta. Ruas kiri dan ruas kanan sama, berarti terbukti. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalian kerjakan latihannya. Ini dia soalnya. Seperti biasa, kerjakan nih buku latihan, kemudian diupload di e-learning. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.